Pertanyaannya begini, Pak Web, caranya menghilangkan masalah itu bagaimana sih? Saya jawab, gampang sekali. Udah gitu aja, gampang sekali caranya menghilangkan masalah, sangat gampang. Saya jawab seperti itu, dan jawaban selengkapnya melalui video ini. Bagaimana caranya menghilangkan masalah? Caranya masalah itu kan akibat ya. Nah, kalau mau menghilangkan masalah ya berarti harus meniadakan sebabnya, karena masalah adalah akibat. %95 yang menjadikan seseorang tidak tenang, tidak nyaman, bahkan tidak harmonis di dalam keluarga maupun ketika bermasyarakat adalah memang masalah. 95%-nya adalah masalah, dan masalah itu akibat dari sebuah sebab. Jadi kalau mau menghilangkan masalah ya kita harus meniadakan sebabnya terlebih dahulu. Nah, kalau sebabnya kita hilangkan, sudah pasti akibatnya tidak ada. Penyebab dari akibat masalah, kalau menurut pengalaman saya itu ada 4 hal. Penyebabnya masalah itu ada 4 hal. Pertama adalah kepentingan. Yang kedua, keperluan. Yang ketiga, kesukaan. Dan yang keempat adalah kebutuhan. Kepentingan, keperluan, kesukaan, dan kebutuhan. Inilah penyebab dari masalah. Nah, kalau ingin menghilangkan masalah, nah kita harus menghilangkan akibatnya, karena masalah itu adalah sebab, adalah akibat. Sedangkan penyebab dari masalah adalah 4 hal, yaitu kepentingan kita, keperluan kita, kesukaan kita, dan kebutuhan kita. Jadi kalau kita mau menghilangkan masalah, ya hilangkan kepentingan itu, keperluan itu kita hilangkan, kebutuhan itu kita hilangkan, dan kesukaan itu kita hilangkan. Kalau kita sudah tidak punya kepentingan, tidak punya keperluan, tidak punya kebutuhan, tidak punya kesukaan, saya jamin pasti tidak akan punya masalah. Misalkan punya masalah hanya 5% saja, dan itu pun masalah-masalah ringan. Artinya, berarti kalau kita punya kepentingan pasti punya masalah, benar. Kalau kita punya keperluan pasti punya masalah, benar juga. Kalau kita punya kebutuhan pasti punya masalah, iya. Kalau kita punya kesukaan pasti punya masalah. Nah, kepentingan, keperluan, kebutuhan, dan kesukaan inilah penyebabnya masalah, yang mayoritas dianggap oleh orang awam menyebabkan ketidaknyamanan, ketidakharmonisan, ketidakbahagiaan, ketidaktenangan. Itu cara menghilangkan masalah. Namun hidup di dalam kehidupan di dunia, bisakah manusia tanpa kepentingan? Bisakah manusia tanpa keperluan? Bisakah manusia tanpa kebutuhan? Bisakah manusia tanpa kesukaan? Pertanyaannya kan itu sekarang.
menurut saya orang-orang yang munafik. Bagaimana tidak saya katakan munafik? Istilah Jawanya, rogo kuwi perlu diragati. Selagi kita punya nurani, selagi kita punya nurani, sudah pasti ada kepentingan, punya keperluan, punya kebutuhan, punya kesukaan, kecuali tidak berhati nurani. Karena orang yang tidak memiliki hati nurani mesti tidak punya malu. Jadi di jalan ramai sekalipun dalam keadaan telanjang nggak masalah. Tapi bagi orang-orang yang memiliki hati nurani pasti punya malu kan, melihat kelaminnya keloplat-kelapet jadi tontonan orang kan pasti malu. Nah, untuk menutupi malu itu kita harus punya kepentingan apa ya, menutupi malu itu tadi, seperti sarung, celana, akhirnya jadi kebutuhan kan. Kok ngomong gak punya kebutuhan, gak punya kepentingan, namanya munafik. Lah terus baiknya bagaimana? Baiknya cara berpikirnya kita rubah. Dirubah bagaimana? Jangan berpikir bagaimana menghilangkan masalah. Karena menghilangkan masalah bisa, tapi seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah terus yang tepat bagaimana? Yang tepat cara menyempurnakan masalah agar supaya tidak menjadi penyebab tidak tenang, tidak nyaman, tidak harmonis, tidak bahagia, dan bla 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 lainnya. Nah itu lebih bijaksana. Kalau menghilangkan masalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi kalau untuk menyempurnakan masalah, nah kita butuh laku. Kita perlu laku dan butuh laku serta harus laku. Lah, berbicara tentang laku, maka siapapun dia, bagaimanapun dia, harus setuju dengan hidupnya. Tidak bisa kekeh dengan sesuatu hal. Suka tidak suka, cocok tidak cocok, mau tidak mau, harus setuju dengan hidupnya. Nah, kalau sudah setuju dengan hidupnya, berarti bisa laku. Karena laku adalah mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Artinya, siapapun dia yang mempraktekkan wahyu pancagaib, bahkan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, jika tidak menyetujui hidupnya, tidak bisa Pak Web, sangat tidak bisa. Lah bagaimana bisa? Lawang wahyu pancagaib itu ya hidup itu sendiri. Tidak menyetujui hidupnya ya berarti tidak bisa kan? Secara tidak langsung, artinya secara tidak langsung orang-orang yang menganggap
jelek itu sesat, berarti dia sudah menganggap sesat hidupnya sendiri. Secara tidak langsung, orang-orang yang tidak menyukai wahyu pancagaib karena bacaan-bacaannya terkesan bahasa Jawa, berarti sama halnya dia tidak menyukai hidupnya sendiri. Padahal dia bisa bergerak, berpikir, berhati, berkata-kata, mendengar, melihat, beribadah, beragama, menyebut nama-nama Tuhan, berdoa, dan lain sebagainya. Itu karena digerakkan oleh hidup. Lalu dia tidak menyukai hidup, tidak menyetujui hidup. Nah terus bagaimana itu? Itu jauh lebih parah dibanding orang-orang yang munafik. Jauh lebih parah dibandingkan orang-orang pecundang. Kalau saja setiap orang mau berpikir jernih, berpikir jernih itu berpikir yang seperti apa sih Pak? Berpikir jernih itu berpikir tanpa fanatik, berpikir tanpa cenderung, berpikir tanpa berpihak, berpikir tanpa menilai, berpikir tanpa menghakimi. Itu namanya berpikir bersih. Andai saja setiap orang bisa berpikir bersih, dimasukkan ke dalam logika manapun, digolongkan ke dalam sket apapun, masuk akal, masuk nalar. Jika ada kata-kata bahwa hanya hidup satu-satunya pelajaran nyata dan tepat, bahkan bisa dikatakan wajib dikaji, dikenali oleh setiap makhluk yang hidup. Sebab dengan adanya hidup di dalam diri, kita bisa melakukan apapun, kita bisa berpikir apapun, berhati apapun, dan bla bla lainnya. Tanpa adanya hidup di dalam diri, wujud itu tidak lebih dari bangkai atau mayat. Setampan atau secantik apapun dia. Jadi kita bisa itu, bisa ini itu bukan karena kita belajar, bukan karena ada yang ngajarin, bukan, melainkan karena diduduki atau ditempati oleh hidup, digerakkan oleh hidup. Nah, ini terlampau banyak orang-orang yang mengingkari. Terlampau banyak orang-orang yang mengingkari. Mereka kekeh percaya dan yakin bahwa dia bisa bergerak itu karena Tuhan, karena Allah. Bisa berbicara itu karena Allah, bisa bergerak itu karena Tuhan, bisa berbicara itu karena Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah, selalu itu yang menjadi tumpuan. Padahal Allah itu apa, di mana, dan bagaimana, sama sekali tidak mengerti, tidak paham, bahkan tidak tahu.
Semua perwujudan yang hidup itu digerakkan oleh hidup, bukan oleh Tuhan. Semua wujud yang hidup itu digerakkan oleh hidup, bukan Tuhan, bukan Allah. Bahkan Tuhan itu menjadi ada dan bisa dinamai Allah itu karena adanya hidup di dalam diri. Ini logika. Coba kita berpikir dengan jernih. Bahkan Tuhan itu menjadi ada karena adanya hidup di dalam diri wujud. Allah, Tuhan bisa dinamai Allah itu pun karena adanya hidup di dalam diri. Kalau mau bukti cukup sederhana. Coba tanyakan kepada orang yang sudah mati itu. Orang yang sudah mati, orang yang sudah ditinggal hidupnya. Tapi sebelum dikubur, jangan kuburannya doyek-doyek ditakoni. Ada orang mati sebelum dikubur, tanyain, apakah Tuhan itu ada? Kalau ada, siapa nama Tuhan itu? Tanya. Kira-kira untuk orang yang sudah mati, orang yang sudah ditinggal hidupnya itu, Tuhan itu ada enggak? Tahu enggak kalau Tuhan itu diberi nama Allah itu, tahu enggak? Kira-kira. Sederhana saja buktinya. Kita bisa bergerak itu karena hidup. Kita bisa beribadah itu juga karena hidup. Kita bisa beragama itu juga karena hidup. Kita bisa berdoa, menyebut nama-nama Tuhan itu juga karena hidup. Kita bisa bekerja, bisa berkeluarga, bisa bermasyarakat, bisa berkarya dan lain sebagainya itu karena hidup, bukan selain hidup. Karena buktinya ketika wujud ditinggal hidup itu mayat atau bangkai, tidak bisa berbuat apa-apa. Namun tidak sedikit orang yang tidak mau mengkaji, mempelajari hidup yang ada di dalam diri pribadinya. Sekalipun ayat-ayat di dalam kitab agamanya menjelaskan, tetap enggan. Saya sendiri enggak habis pikir, kok bisa? Kok bisa? Enggak mau mengkaji, enggak mau mendalami, enggak mau mempelajari, enggak mau mengenal, itu kok bisa gitu. Padahal itu ilmu nyata. Kembali ke pokok. Tadi saya sudah menjawab tentang pertanyaan bagaimana cara menghilangkan masalah. Karena pertanyaannya tidak bijaksana, maka saya memberikan saran untuk bertanya bagaimana cara menyempurnakan masalah, bukan menghilangkan masalah. Karena apa? Karena manusia lahir ke dunia ini itu sudah masalah. Baru lahir ceprot di dunia ini itu sudah masalah itu. Nah, mau menghilangkan masalah, mau menghilangkan masalah
pertama kali manusia lahir, berarti ya harus menghilangkan penyebabnya. Lah penyebabnya manusia lahir dunia itu adalah bapak ibu kita yang bermain di atas ranjang kan, berarti itu yang harus dihilangkan. Nah kalau bapak ibu kita yang bermain-main di atas ranjang itu kita hilangkan, nah tidak akan ada kelahiran. Jangankan yang lain, kita baru procot lahir ke dunia aja itu sudah masalah. Jadi kalau bertanya, berpikir, lalu bertanya bagaimana cara menghilangkan masalah, itu tidak bijaksana. Yang bijaksana adalah bagaimana cara untuk menyempurnakan masalah. Agar masalah apapun di dunia ini menjadi kesempurnaan, bukan menjadi sesuatu yang tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Caranya menyempurnakan masalah bagaimana Pak Web? Caranya menyempurnakan masalah siapapun kita, tidak harus putra romo. Siapapun kita kan mempercayai dan meyakini bahwa tidak ada sesuatu apapun yang tidak berasal dari Tuhan. Kita sama-sama meyakini, kita sama-sama mempercayai bahwa semua itu berasal dari Tuhan dan milik Tuhan, serta akan kembali kepada Tuhan lagi. Nah, kalau kita sudah sama-sama mempercayai itu, sama-sama meyakini itu, artinya masalah apapun itu, langkah awal kita harus menerima dulu. Langkah awal kita harus menerima. Untuk bisa menerima masalah tersebut, tekniknya adalah menarik seluruh panca indera itu agar supaya mau mengakui bahwa masalah itu dari Tuhan, bukan dari makhluk atau pojok desa. Ketika seluruh panca indera kita bersedia mengakui bahwa masalah itu berasal dari Tuhan, sudah pasti kita akan bisa menerima masalah itu. Nah, kalau kita sudah bisa menerima masalah itu, nikmati saja masalah itu. Tanpa instruksi, tanpa protes, apalagi demo. Nikmati dan nikmati terus masalah itu, apapun ini masalahnya. Nikmati dan nikmati terus masalah itu dengan kesadaran rasa cinta, kasih, sayang, hidup. Kok dinikmati dengan kesadaran rasa cinta, kasih, sayang, hidup, Pak Web? Ya, karena Tuhan mendatangkan masalah itu kepada kita sebagai wujud cinta kasih sayangnya kepada hidup. Hidup itu adalah bagian ruh Tuhan. Kalau kita berusia 20 tahun, berarti hidup itu berpisah dengan Tuhan selama 20 tahun. Nah, melalui masalah itu, hidup punya sarana untuk menyampaikan rindunya kepada induknya. Tanpa adanya masalah, bagaimana caranya hidup bisa
kasih sayangnya, bisa menyampaikan rindunya kepada induknya, kepada asal usulnya, melalui masalah-masalah yang kita hadapi, yang kita alami, dan kita mau menikmatinya. Itulah hidup bisa bersambung dengan Maha Hidup yang sebagai induknya atau asal usulnya. Itu bahasa awam, itu filosofi awamnya. Namun sesungguhnya ketika kita bersedia mau menikmati masalah tersebut, apapun masalah itu, dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, maka seketika itu kita sedang menyempurnakan masalah tersebut, sehingga apapun masalahnya tersempurnakan. Ketika kita bisa menikmati rasanya masalah dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, berarti sudah tidak ada bedanya antara aku dengan masalah tersebut. Aku ya masalah itu ya aku. Artinya apapun itu masalahnya bergantung aku. Kalau aku mewarnai wajahku merah, masalah itu jadi merah. Kalau aku menyemir rambutku menjadi pirang, masalah itu jadi pirang. Lawang sudah gak ada bedanya antara aku dengan masalah. Artinya masalah itu jadi bergantung kepada kita, bukan kita yang bergantung kepada masalah. Itu juga masih awam. Itu juga masih awam. Nah, kalau spiritualnya Pak Web, nah kalau antara aku dan masalah itu sudah gak ada bedanya, yang artinya masalah itu sudah bergantung kepada saya, ya berarti terserah saya kan, suka-suka saya kan, mau dijadikan apa masalah itu, tinggal ngomong. Lalu dia sudah bergantung pada saya. Jika masalah itu tadi masalah susah, karena masalah susah itu sudah bergantung kepada saya. Nah, kalau saya mengatakan senang, berarti masalah susah itu kan berubah jadi senang. Nah, sudah bergantung kepada saya. Aslinya sederhana. Dengan kesederhanaan yang sudah saya sampaikan tadi, berarti perkaranya itu kan bukan perkara masalah. Dengan kesederhanaan yang sudah saya sampaikan tadi, berarti perkaranya itu, persoalannya itu bukan pada besar atau kecilnya masalah. Bukan. Perkara atau persoalannya adalah ada di seberapa besar kesadaran kita
masalah besar mau masalah kecil, kalau kita tidak punya nyali, kalau kita tidak punya kemauan, tidak punya keberanian untuk menerima masalah itu, menikmati masalah itu, atau mencerna masalah itu, wah, jangankan yang masalah besar, masalah kecil aja sudah tidak nyaman kita, apalagi masalah besar. Dan menurut pengalaman saya, justru melalui masalah-masalah ini kita bisa cepat dewasa, bisa cepat naik tangga. Sebab itu dulu ketika saya masih dalam perjalanan spiritual, hampir di setiap saat saya selalu berteriak, wahai masalah, datanglah kepadaku dengan lebih besar di setiap harinya, dan aku tidak akan pernah takut denganmu, karena aku punya kesadaran hidup yang bisa menyempurnakan kamu. Dan sepertinya yang membutuhkan kesempurnaan itu bukan cuma masalah-masalah saja, bahkan yang bukan masalah pun butuh sempurna. Jadi jangan praktikkan kesederhanaan yang sudah saya sampaikan tadi hanya untuk masalah-masalah saja. Yang kita anggap tidak penting, yang kita anggap tidak perlu, dan kita tidak membutuhkannya, serta kita tidak menyukainya, itu pun butuh kesempurnaan. Dan untuk orang-orang yang berada di ranah tersebut harus mau menyempurnakan, memberi kesempurnaan itu atau membagi kesempurnaan itu, karena siapapun dia yang berada di ranah tersebut sudah pasti kesadaran rasa cinta kasih sayang hidupnya itu universal, sehingga dia tidak akan membedakan apalagi menilai dan menghakimi. Nah, untuk para kadang kekudangane Romo, khususnya yang sedang manekung atau yang sudah selesai manekung, kan selama itu melatih tentang itu. Ketika dia melakukan patrap sama di Mijil Sowan, itu kan yang dilatih. Ketika dia sedang melakukan patrap sama di Sabdo Sejati Nisatrio, kan itu yang dilatih. Ketika dia melakukan patrap sama di Mijil Sejati, juga itu yang dilatih. Bahkan di luar patrap, dia selalu berlatih tentang itu. Nah, itulah alat kita, cara kita, dan teknik kita untuk bermasyarakat atau bergaul dalam kehidupan di dunia ini. Maka bersungguh-sungguhlah, karena hanya dengan bersungguh-sungguh nanti kita akan terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa, apapun yang kita lakukan itu bisa otomatis kita sempurnakan. Jadi tidak nunggu kesadarannya tergugah dulu, tidak nunggu nuraninya tergugah dulu, karena sudah terbiasa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo atau kasih sayang hidup. Lah, nanti nggak pilih-pilih, apapun yang tersentuh, apapun itu pasti secara otomatis kesadarannya akan menyalur. Jadi tidak nunggu ternyuh, tidak nunggu tergugah, tidak menunggu mulung. Kalau sudah terbiasa, dan untuk menjadi terbiasa kita perlu berlatih. Kalau dalam istilah Jawanya, witing tresno jalaran saka kulino.
Namun sayangnya, apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan tentang tema kadangan kita malam ini itu tidak bisa dipraktekkan oleh orang awam. Kok nggak bisa, Pak? Nah, prakteknya bagaimana? Orang awam prakteknya bagaimana? Lawang dia belum menyetujui hidupnya, lawang dia tidak menyukai wahyu panca gaib. Lah terus prakteknya bagaimana? Lawang apa yang sudah saya informasikan, apa yang sudah saya jelaskan tadi, itu semuanya seputar dan sekitar wahyu panca gaib. Nah, kalau tidak mau menyetujui hidupnya, tidak menyukai wahyu panca gaib, nah terus prakteknya bagaimana? Artinya orang awam nggak bisa mempraktekkan, kan? Berarti putra kekudangan Romo itu egois. Egoisnya di mana? Lah itu hanya bisa dipraktekkan oleh putra kekudangan Romo. Kalau bukan putra kekudangan Romo tidak bisa mempraktekkan. Perkaranya itu perkara panjenengan belum menyetujui hidup panjenengan. Panjenengan tidak mau menyukai wahyu panca gaib yang tak lain dan tak bukan adalah hidup panjenengan sendiri. Pada hakikatnya semua manusia hidup itu memiliki wahyu panca gaib. Semua manusia hidup, tidak peduli apapun agamanya, tidak peduli apapun keyakinannya, tidak peduli apapun kepercayaannya, tidak peduli apapun adatnya, sukunya, tidak peduli. Bahkan orang kafir sekalipun, orang-orang ateis sekalipun, sesungguhnya itu memiliki wahyu panca gaib. Karena wahyu panca gaib adalah yang lebih dikenal dengan kalimat istilah sedulur papat kalimo pancernya manusia. Dan manusia bisa bergerak dan bergerik itu dikarenakan adanya sedulur papat kalimo pancer di dalam dirinya. Tidak ada satupun manusia yang tidak mempunyai sedulur papat kalimo pancer atau hidup, tidak peduli apapun agamanya. Jadi diakui tidak diakui, disadari tidak disadari, suka tidak suka, bisa menerima tidak bisa menerima, semua manusia hidup itu punya panca gaib di dalam dirinya. Dalam istilah lainnya, semua manusia hidup itu adalah putra, aslinya putra. Seluruh manusia hidup itu sejatinya adalah putra, karena ada wahyu panca gaib di dalam dirinya. Anak siapa Pak Web? Loh, ini yang bikin konyang pikiran tuh. Putra itu bukan anak. Arti maksud putra itu bukan anak. Putra itu putane rasa. Rasa yang paling ujung, kalau dalam istilah wedang, tetes penghabisan. Tetes yang paling terakhir. Juga bisa diartikan putrane rasa. Maksud daripada putra adalah putrane rasa. Maksudnya rasa yang tidak pernah diam, rasa yang selalu bergerak, rasa yang selalu berubah, rasa yang selalu berkembang.
bukan rasa yang diem jublek seperti patung. Dalam istilah spiritualnya disebut sebagai anyagra manggilingan, selalu berputar, dan itulah dunia. Artinya putra itu adalah alam semesta, putaning rasa atau puteraning rasa, istilah lainnya adalah semesta alam. Itu arti maksud daripada putra. Jadi putra itu bukan anak. Nah, kalau putra diartikan sebagai anak, berarti Romo diartikan sebagai bapak. Bukan seperti itu yang sedang kami pelajari, yang sedang kami kaji. Putra yang sedang kami kaji adalah putaning rasa, inti saripatinya rasa atau puteraning rasa. Sedangkan Romo adalah roh lan komo atau roh manunggal. Kalau putra adalah semesta alam, lalu roh lan komo atau rasa manunggal apa Pak Web, hidup. Berarti putra Romo itu maksudnya semesta alam yang hidup. Begitu. Lah kalau arti maksud daripada putra Romo adalah alam semesta atau semesta alam yang hidup, adakah sesuatu yang tidak terkait dengan kita? Ada nggak sesuatu yang tidak terhubung dengan kita? Ada nggak sesuatu yang bukan bagian dari diri kita? Kalau sudah seperti itu, tidak ada. Apapun itu, semuanya, segalanya, seluruhnya itu adalah terkait dengan kita, terhubung dengan kita, dan bagian dari diri kita. Nah, kalau sudah seperti itu, jangan sekali-kali pilih-pilih, karena tidak ada yang bukan bagian dari diri kita. Semuanya, segalanya, seluruhnya kita terima, kita nikmati dengan kesadaran rasa cinta, kasih sayang hidup itu sendiri. Secara otomatis ketika kita praktek di situ, maka semuanya, segalanya, seluruhnya itu tersempurnakan atau sempurna. Nah, ketika semuanya, segalanya, seluruhnya sudah sempurna, berarti sudah tidak ada bedanya antara aku dan semuanya, segalanya, serta seluruhnya itu. Nah, kalau sudah tidak ada bedanya antara aku dan semua, segala, serta seluruhnya itu, berarti semua, segala, dan seluruhnya itu bergantung kepada aku. Mau dijadikan hitam, jadilah hitam mereka. Mau dijadikan putih, jadilah putih mereka. Mau dijadikan belang-belang, jadi belang-belanglah mereka. Karena mereka semuanya adalah bergantung kepada kita ketika kita manunggal dengan alam semesta yang hidup. Lah, ini yang sedang kita latih selama menekung agar menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau kita sudah terbiasa berada di ranah ini, maka tidak ada yang mustahil. Namun ada tanda kutip di situ.
semua, segalanya, seluruhnya yang terkait dengan kita, yang terhubung dengan kita, yang menjadi bagian dari diri kita adalah saat ini. Bukan tadi atau nanti. Bukan yang tadi atau yang nanti. Karena yang tadi sudah bukan bagian dari diri kita. Sedangkan yang nanti masih belum menjadi bagian dari diri kita. Jadi tentang segalanya, tentang semuanya, tentang segalanya, tentang seluruhnya yang bagian dari diri kita adalah saat ini, bukan tadi, bukan nanti. Jadi jangan pernah merisaukan soal tadi dan tentang nanti. Ketika kita merisaukan tentang tadi dan nanti, di situ kita sudah menciptakan masalah, menciptakan karma, menciptakan luput karena cawe-cawe, karena ikut campur urusan Tuhan, urusan Romo. Kenapa dikatakan cawe-cawe ikut campur urusan Romo? Karena tadi itu sudah bukan milik kita, tapi miliknya Romo. Nanti juga masih belum milik kita, masih miliknya Romo, dan kita merebutnya. Ketika kita merisaukan tadi dan nanti, berarti kita sudah merebutnya dari Romo. Nah, hal inilah yang sering membuat kita itu berat dalam banyak hal. Karena apa? Karena kita sudah merebut, selalu merebut haknya Romo, selalu ikut campur pekerjaannya Romo. Padahal tidak jarang saya memberikan motivasi-motivasi terkait milik kita itu saat ini, bukan tadi, bukan nanti. Artinya, yang kita nikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup adalah saat ini. Nggak usah mikirin soal tadi, tidak usah batin-batin tentang nanti, karena tadi sudah bukan milik kita, nanti masih belum milik kita. Milik kita adalah saat ini. Maka nikmatilah saat ini dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Secara otomatis saat ini akan tersempurnakan. Ketika saat ini tersempurnakan, berarti sudah tidak ada bedanya antara aku dan saat ini. Ketika sudah tidak ada bedanya antara aku dan saat ini, maka saat ini menjadi bergantung kepada aku. Mau dijadikan apa? Lalu ketika kita terlintas ingat saat tadi, nggak usah diperpanjang, tidak perlu diperpanjang. Lawang sudah bukan milik kita, ngapain kita perpanjang? Nah, caranya tidak memperpanjang bagaimana Pak Web? Matur nuwun Romo, selesai. Sepertinya kabangan kita malam ini cukup sederhana, tapi itu penting buat panjenengan, karena nyaris panjenengan belum di situ.
Selanjutnya untuk kadang kita Mas Bang ya, Bang bukan Mas. Selanjutnya untuk kadang kita Bang Elwanto. Erwanto Pak L. L ya. L. Elwanto dengan Mas Bang Andi dari Medan. Bang Elwanto dan Bang Andi. Ada 3 tahap di dalam manekung yang harus dilakukan. Tahap pertama adalah patrap samadhi mijil sowan sebagai penyempurna perjuangan panjenengan. Tahap kedua adalah patrap samadhi sabdo sejatine satrio sebagai penyempurna pengorbanan panjenengan. Karena panjenengan bisa sampai di tempat ini sudah pasti melalui perjuangan dan pengorbanan. Kira-kira iya apa enggak? Nah itu dia. Nah itu harus tersempurnakan. Nah caranya menyempurnakan perjuangan panjenengan tak lain dan tak bukan adalah melakukan patrap samadhi mijil sowan. Nah caranya menyempurnakan pengorbanan panjenengan adalah melakukan patrap samadhi sabdo sejatine satrio. Dan masih ada 1 tahap lagi, yaitu patrap samadhi mijil sejati sebagai penyempurna pengabdian panjenengan selama manekung di sini. Karena manekung hanya dapat ditempuh dengan teknik mengabdi. Mengabdi kepada siapa Pak Web? Mengabdi kepada alam semesta seisinya. Bukan kepada saya ya. Waktu manekung adalah malam hari, terhitung dari jam 6.05 petang hingga jam 6.05 pagi. Jam 6.05 petang dan jam 6.05 pagi itu bukan waktu patrap, tapi waktu memasuki manekung. Karena manekung dilakukan malam hari. Kenapa manekung dilakukan malam hari, Pak Web? Karena siang hari itu waktunya orang-orang awam beraktivitas, sedangkan manekung membutuhkan keheningan. Nah kalau manekung dilakukan siang juga, maka ketika itu kita akan kesulitan mendapat hening karena berisik dengan aktivitasnya orang-orang awam. Sebab itu manekung diambil malam hari karena dibutuhkan keheningan. Artinya ketika jam sudah menunjukkan pukul 6.05 petang, panjenengan harus sudah siap-siap untuk melakukan patrap samadhi. Karena kita tidak sendiri di sini, mungkin tempatnya antri. Oke, yang penting ketika jam 6.05 petang, dimulai dari jam 6.05 petang, panjenengan sudah necis, ngertos necis, sudah nyetil alias siap melakukan patrap samadhi. Nanti ada kadang yang akan memberikan cara-cara dan teknik-teknik patrap samadhinya. Saya hanya akan memberikan pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman dan pengetahuan-pengetahuan tentang manekung saja. Lakukan patrap samadhi mijil sowan itu hingga berulang-ulang kali, dimulai dari atau terhitung dari jam 6.05 petang hingga jam 6.05 pagi. Ketika sudah jam 6.05 pagi, silahkan beristirahat, usahakan bisa tidur agar supaya malamnya lagi panjenengan tidak berat ketika melakukan patrap samadhi, karena harus menahan kantuk. Di luar samadhi, di luar patrap samadhi, ketika beristirahat, hindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Semisal contoh, bercerita atau ngobrol tentang pekerjaan, bisnis, keluarga,
keluarga dan lain sebagainya. Hindari pembicaraan-pembicaraan seperti itu, seperti yang saya tulis di kertas di dinding ini ya. Selain itu, bagaimanapun gerak dan gerik panjenengan harus bisa menyempurnakan apapun. Karena apa? Karena panjenengan sedang mengabdi kepada alam semesta seisinya. Berarti apapun itu kan. Dan cara termudah untuk praktek itu adalah yang saya tulis di kertas ini. Nah, ini praktekkan, ya. Dipraktekkan ketika sebelum panjenengan makan, sebelum panjenengan minum, sebelum panjenengan merokok dan lain sebagainya. Jika istirahatnya dianggap dirasa sudah cukup, bukan dianggapnya dirasa sudah cukup, lakukan patrap lagi. Nanti istirahatnya udah dirasa cukup, patrap lagi terus seperti semalam suntuk. Karena menekung dilakukan malam hari, artinya panjenengan harus bisa memanfaatkan waktu malam hari itu tadi. Gampang, siangnya buat dendam, tidur, istirahat, tidur. Mau jam berapapun panjenengan bangun, jangan langsung beranjak dari tempat tidur. Lakukan terlebih dahulu patrap samadhi, mijil, toto lengga. Nah, nanti bisa dipelajari ya, karena itu digunakan untuk menekung. Tidak peduli laki-laki ataupun perempuan, tidak peduli tua atau muda, bahkan tidak peduli impoten sekalipun. Di dalam menekung ada batu sandungan. Batu sandungannya adalah mimpi basah. Paham mimpi basah, Bang? Mimpi basah paham dia? Siap. Ketika kalau panjenengan sampai mengalami mimpi basah, laporkan ke saya agar panjenengan tidak kembali nol lagi, tidak kembali dari awal lagi, karena dia adalah batu sandungannya. Jika lama tidak bertemu saya, maka lakukan terlebih dahulu mandi sesuci. Mandi sesuci. Di balik pintu kamar mandi saya menulis mijil sesuci dan gunakan itu sebelum mandi. Setelah mandi tinggal nunggu ketemu saya. Ketika ketemu dengan saya, katakan saja saya mimpi Pak Web, dan saya sudah paham. Jadi nggak usah diceritakan mimpinya dengan ini Pak Web, mimpinya nggak usah diceritakan. Nanti saya ingin. Cukup katakan saya mimpi Pak Web. Lakukan itu dan terus lakukan itu sampai panjenengan layak naik ke tahap kedua manekung, yaitu patrap samadhi sabdo sejati satrio. Yang menjadikan kita layak untuk naik tahap apa Pak Web? Yang saya tulis di 2 lembar kertas yang saya cantelkan di dinding. Inilah yang menentukan kita cepat naik ke tahap demi tahap atau lama bertahan di satu tahap, adalah kedua hal yang saya tulis di kertas ini. Maka dari itu selama manekung terapkan dan praktekkan, benar-benar praktekkan dengan sungguh-sungguh, karena dia bisa menentukan cepat atau lamanya panjenengan manekung. Bang Elwanto siap? Nanti karena belum asma, nanti asmanya dilungguhkan dulu ya. Selama manekung berpeganglah dengan kuat pada kesadaran pribadi panjenengan. Ketika panjenengan benar-benar mempraktekkan 2 lembar kertas yang saya tulis ini, sudah pasti kesadaran
keperluan panjenengan akan terpertahankan. Itu penting, karena ada saat-saat tertentu saya akan menggoda panjenengan. Pada saat-saat tertentu saya akan menggoda manekung panjenengan dengan cara sendiri. Godaannya seperti apa? Itu rahasia dong. Oke. Artinya kalau panjenengan sampai tergoda ketika saya menggoda panjenengan sampai tergoda, berarti panjenengan nanti di situ mendok, nggak naik kelas. Siap, benar-benar siap manekung Mas Elwanto. Kalau panjenengan benar-benar sudah siap manekung, usah kau pikirkan apapun yang sudah kau perjuangkan, apapun yang sudah kau korbankan, ya. Karena sesungguhnya perjuanganmu, pengorbananmu takkan kemana-mana, ya. Tidak kemana-mana. Jadi nggak usah dipikirin, ya, nggak usah dipikirin. Dan sebesar apapun perjuangan dan pengorbanan panjenengan akan dibayar mahal oleh Rama. Jadi untuk apa risau? Tidak cuma di situ Bang Elwanto. Kalau panjenengan berhasil manekung, maka selama-lamanya panjenengan akan manunggal menjadi satu kesatuan yang tidak akan pernah terpisahkan dengan hidup panjenengan. Siapapun dia, jika sampai bisa manunggal dengan hidupnya hingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan apapun kejadiannya, maka dia akan abadi. Dan keabadiannya sangat sempurna, sebab panjenengan akan mempunyai hak untuk bisa menyelamatkan siapapun yang panjenengan kehendaki. Jadi saya minta yang semangat dan serius manekungnya, ya. Saya cukupkan sampai di sini, ya. Kita sambung kali lain kadangannya dengan tema yang lain, menu yang lain, atau masakan yang lain, ya. Untuk yang sedang manekung, selamat berjuang. Untuk yang bukan sedang manekung, ingat, latih terus praktek manunggal jati, karena itu penting bagi kita. Selanjutnya Mas Ahmad, monggo asma sejatinya Mas Elwanto sama Mas Andi dilungguhkan, sekalian langsung diberitahu teknik-teknik patrat sama di Mijil Sowan agar malam ini bisa langsung ikut manekung, tidak perlu menyelesaikan level-levelan terlalu lama itu. Ya paling kan cuma menghafal Mijil Toto Lenggah tok. Yang selain Mijil Toto Lenggah kan sama semua. Monggo persiapkan diri panjenengan untuk proses palenggahan asma.